Selamat pagi kepada Ibu Elizabeth Vesta Clara. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang analisis industri real estate management dan development. Sebelum kami melakukan presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Herenimus Steven. Saya Fitriana Nadia. Saya Margareta Grace Jan Bramasda. Saya Cindy Claudius Manjuntak. Dan saya Randi Theopneustus. Analisis industri real estate management dan development. Next. Pertama-tama, kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini. 1. Pertumbuhan PDB. Triwulan 1 2024 tumbuh 5,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Triwulan 2 2024 diperkirakan tumbuh 5,3%. 2. Inflasi. Januari 2024 terkendali pada level 2,57%. Mei 2024 turun menjadi 2,38%. 3. Nilai tukar rupiah. Juni 2024 tergolong stabil dibandingkan mata uang negara lain, berada di kisaran Rp14.500 sampai dengan Rp14.600 per US dollar. 4. Suku bunga. Juni 2024, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 days repo rate menjadi 6,25% per tahun. Bank Indonesia diprediksi akan mulai memotong suku bunga acuan pada semester 2 2024. Next. Selanjutnya, kondisi ekonomi mempengaruhi industri real estate management dan development. 1. Permintaan properti. A. Suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong permintaan KPR dan pembelian properti. 2. B. Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan berakibat pada penurunan permintaan properti. C. Daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkatkan permintaan properti. 2. Harga properti. A. Biaya konstruksi. Kenaikan biaya konstruksi dapat mendorong kenaikan harga properti. B. Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga properti. C. Permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga properti. 3. Investasi properti. A. Inflasi. Investasi properti dapat menjadi pilihan yang menarik di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Namun, investor perlu mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan sebelum berinvestasi. B. Suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong investasi properti. Next. Baik, untuk analisis industrinya sendiri, industri apakah Lippo Karawaci Tbk? Nah, PT Lippo Karawaci Tbk adalah perusahaan pengembang properti yang berbasis di Indonesia, yang dimana ini didirikan pada 24 Oktober 1990 sebagai anak perusahaan dari Lippo Group dan telah berkembang juga menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Dan juga mereka ini memiliki portofolio bisnis yang sangat luas, mencakup pengembangan kota mandiri, retail malls, rumah sakit, hotel, dan hiburan. Dan pada tahun 2004, mereka mengumumkan rencananya untuk menggabungkan 7 perusahaan yang beroperasi di bidang rumah sakit, tempat hiburan dan hotel, dan aset lainnya. Dan akhirnya selesai pada tanggal 2 Agustus 2004 dengan kepemilikan mayoritas itu tetap dipegang oleh pemegang saham Lippo Karawaci. Lippo Karawaci juga ini memiliki proyek pengembangan properti yang mencakup Lippo Village, Lippo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Serpong Village, dan San Diego Hills Memorial Park. Perusahaan ini juga melakukan IPO-nya untuk pertama kali pada tahun 1996 dan sejak itu juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk input dan output-nya untuk sendiri. Untuk inputnya itu berupa tanah yang dimana mereka memiliki cadangan lahan yang luas di berbagai lokasi strategis di Indonesia. Untuk modalnya sendiri, itu mereka dapat mendapatkan modal yang cukup melalui pinjaman bank, obligasi, dan ekuitas. Kemudian untuk outputnya itu sendiri, itu berupa properti yang dimana Lippo Karawaci mengembangkan berbagai jenis properti seperti perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri lainnya. Dan mereka dapat memperolehnya dari sewa properti yang dikembangkannya. Oke, kemudian ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan itu terdapat pada portofolio properti yang luas dan beragam, yang dimana ini memungkinkan untuk melayani berbagai segmen pasar. Kemudian ada merek yang kuat, dan ini dapat membuat mereka itu terkenal di industri properti Indonesia. Kemudian jangkauan geografis yang luas, yang dimana ini dapat memungkinkan untuk menjangkau jauh lebih banyak konsumen. Kemudian pengalaman yang luas dan juga manajemen yang kuat, di mana mereka memiliki manajemen yang kuat dan berpengalaman. Untuk
Weakness-nya untuk kekurangannya itu mereka ketergantungan pada pasar Jabodetabek yang dimana itu membuat mereka rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian ada juga tingginya hutang yang dimana ini dapat membebani profitabilitas perusahaan serta juga ada persaingan yang ketat yang dimana ini di Indonesia industri properti di Indonesia ini sangat kompetitif dan banyak pemain besarnya yang dapat bersaing dan akan mendapatkan pangsa pasarnya untuk tersendiri. Kemudian untuk opportunities sendiri itu ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada urbanisasi yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan pada properti di area perkotaan yang akan menguntungkan Lipo Karawaci itu sendiri. Kemudian ada pemerintah yang probisnis, yang di mana kebijakan pemerintah yang probisnis ini dapat membantu Lipo Karawaci untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian untuk ancaman tersendiri, itu ada kenaikan suku bunga, yang di mana ini akan membuat konsumen itu jauh lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman dalam membeli properti yang berdampak negatif pada permintaan. Kemudian ada krisis ekonomi dan juga perubahan aturan yang dapat berdampak negatif juga pada bisnis Lipo Karawaci. Selanjutnya, rekomendasi investor perlu berinvestasi di industri PT Lipo Karawaci Tbk mengingat kondisi ekonomi saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,2% dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini memberikan dasar yang stabil untuk investasi di sektor properti seperti Lipo Karawaci. Lipo Karawaci memiliki kinerja yang solid dengan pendapatan yang terus meningkat dan laba yang bersih yang stabil. Pada kuartal ketiga tahun 2023, Lipo Karawaci mencatat pendapatan sebesar 765,8 miliar dan laba bersih sebesar 127,7 miliar, meningkat 27% dan 29% secara tahunan masing-masing. Dalam kesimpulannya, Lipo Karawaci memiliki prospek investasi yang positif, terutama dengan kinerja keuangan yang stabil, transformasi dan ekspansi yang meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan basis investor. Perusahaan yang tergabung dalam PT Lipo Karawaci Tbk. Ada yang pertama ada pengembangan perkotaan, itu ada Lipo Karawaci di Tangerang, Banten, ada Lipo Village ada di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya ada Lipo Cikarang ada di Cikarang, Jawa Barat. Terus ada LMNC ada di Jakarta. Kedua ada pengembangan terpadu skala besar, itu ada Lipo Grand Indonesia. Kedua ada Mall Taman Anggrek, yang ketiga ada San Moritz. Terus yang ketiga ada mall retail, itu ada Lipo Mall Indonesia, ada Hypermart. Terus selanjutnya ada rumah sakit, itu ada Rumah Sakit Siloam. Terus yang terakhir ada hotel dan hiburan, itu ada Area Duta Hotels dan Resorts. Baik, berikutnya ialah hasil analisis perusahaan dengan tabel perbandingan rasio likuiditas. Jika mengetahui dari karena rasio, maka di Pakuan Jati lebih unggul karena lebih dari 2. Dan namun di quick ratio, maka tidak boleh melebihi 1. Maka Lipo sendiri diunggulkan di sini. Sementara di cash ratio, untuk kemampuan likuiditas perusahaan yang lumayan baik untuk melunasi utangnya, maka dari segi utang diunggulkan Pakuan Jati. Maka di sini Pakuan Jati sangat unggul dalam hal rasio likuiditas. Next. Yang berikutnya ialah hasil analisis perusahaan terkait dengan solvabilitas, yakni total debt ratio, maka setiap dari rasio DAR memiliki banyak aset dibandingkan liabilitas. Kita tahu bahwa dalam tabel ini bahwa Lipo Karawaci sangat diuntungkan karena memiliki banyak total aset mulai dari 1,0033 dan 1 di tahun 2023 menurun. Namun di tahun 2023 meningkat pesat. Namun, adapun ekuisi multiplier ini mengalami penurunan pada Lipo Karawaci yang menyebabkan penurunan persediaan pada perusahaan. Maka di sini diuntungkan bahwa Pakuan Jati di sini sangat diunggulkan karena hasilnya persediaan dari perusahaan tersebut tetap standar. Next. Yang berikutnya ialah rasio profitabilitas, yakni jenis rasio yang ada profit margin, ROA, dan ROE, di mana bahwa operasional perusahaan itu menyangkut dan menghasilkan laba dari perusahaan penggunaan asetnya. Bisa kita lihat bahwa di tabel berikut penggunaan aset diunggulkan dari
Lipo Karawaci, di mana ROA dan ROE lebih besar, yakni 0,10, 0,11, 0,18, dan 0,19. Next. Yang berikutnya ialah tabel perbandingan analisis rasio keuangan perusahaan terkait dengan rasio efisiensi. Bisa kita lihat bahwa di dalam tabel tersebut angkanya yang ideal yakni di atas 5. Bisa kita lihat bahwa di atas 5 atau yang mendekati 5 ini yakni Pakuan. Dan Pakuan di sini sangat ideal dan sangat jauh diunggulkan karena menjual inventarisnya dengan lebih cepat dan efisien. Next. Baik hasil-hasil perbandingan rasio, bisa kita lihat bahwa memang Lipo Karawaci mengalami peningkatan likuiditas, terutama pada jangka pendek tahun 2023. Namun, bisa kita lihat dari rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi, Lipo Karawaci menunjukkan peningkatan efisiensi persediaan dan piutang. Namun, itu standar saja. Namun, Lipo Karawaci ini sendiri memiliki efisiensi persediaan dan piutang yang lebih stabil dan lebih tinggi daripada Pakuwon Jati. Maka dari itu Lipo Karawaci lebih diunggulkan. Next. Baik, kesimpulannya, baik PT Pakuwon Jati Tbk maupun PT Lipo Karawaci merupakan perusahaan properti ternama di Indonesia dengan prospek yang menarik. Namun, keputusan untuk berinvestasi di salah satu perusahaan tersebut bergantung pada beberapa faktor dan preferensi investor. Beberapa pertimbangan yang dapat diperhatikan itu bisa dilihat dari performa keuangannya. Dari segi pendapatan pada tahun 2023, Pakuan mencatat pendapatan bersih sebesar 11,2 triliun, sedangkan Lipo Karawaci mencapai 8,8 triliun. Laba Pakuan membukukan laba bersih 4,1 triliun di tahun 2023, sedangkan Lipo Karawaci meraih 3,0 triliun. Dari segi pertumbuhannya, Pakuan mengalami pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dibandingkan Lipo Karawaci dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memilih antara Pakuan Jati, Pakuan dan Lipo Karawaci tergantung pada profil, resiko, dan tujuan investasi. Jika investor yang agresif, bagi investor yang berani mengambil risiko dan mencari potensial return yang tinggi, Pakuan bisa menjadi pilihan yang menarik karena pertumbuhannya yang lebih tinggi. Investor yang konservatif, bagi investor yang konservatif dan mementingkan stabilitas, Lipo Karawaci bisa menjadi pilihan yang lebih cocok dengan portofolionya yang lebih terdiversifikasi dan struktur keuangannya yang lebih sehat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.